Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Pak, selamat datang di podcast Kemana Gai Luas. Ahlan bik. Alhamdulillah. Hari ini kita berada di ruangan Media Center Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gai Luas bersama saya Novemi. Dan hari ini kita akan bahas satu tema yang itu tidak jauh dan erat kaitannya dengan pembahasan kita dan sudah kita singgung di minggu lalu. Yaitu di podcast sebelumnya maksudnya, sudah kita singgung di podcast sebelumnya tentang wakaf tentunya. Kenapa wakaf? Karena kita singgung sebelumnya bahwa alat podcast yang kita gunakan hari ini juga live streaming itu merupakan alat hasil dari wakaf tunai produktif Kemana Gai Luas. Yang juga hasil dari wakaf tunai produktif ini tidak hanya alat podcast dan juga live streaming, tapi juga adanya lahan tanah wakaf di 2 lokasi di Kabupaten Gai Luas. Dan hari ini kita sudah dihadiri dengan narasumber kita, dan saya juga ucapkan salam cerdas dari negeri Seribu Bukit. Kita akan musiki podcast kita kali ini. Narasumber kita saya bacakan dulu ya profilnya, Bapak Dr. Abdus Syukur MAG. Tempat lahir di Aceh Timur dengan riwayat pendidikan S1 Bahasa Arab, S2 Studi Ilmu Islam, S3 Pendidikan Agama Islam di UIN Araniri Banda Aceh dengan pendidikan plus pada Universitas Islam Antarbangsa Kuala Lumpur. Jabatan beliau sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gayo. Nah, ini adalah profil narasumber kita kali ini. Yang sudah hadir di tengah-tengah kita, selamat datang Bapak. Ya, terima kasih telah diundang di podcast kita. Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Iya, untuk perjalanan menuju kemari Pak, aman? Ya, insya Allah tidak ada hujan, ya aman. Biasanya hujan. Biasa hujan Pak ya, tapi Alhamdulillah hari ini Tidak ada cerah hujan. ya Pak ya, cerah berkah gitu ya, Alhamdulillah. Baik, kita akan bahas nih Pak, satu tema tentunya tentang wakaf tadi, yang saya tuh pengen banget tahu sebenarnya Pak, seperti apa sih, apa itu wakaf gitu Pak, dan seperti apa, dan apa dalil-dalilnya Ya, tentang wakaf ini. baik. Terima kasih. Pertama, saya menyampaikan penghargaan bahwa berkesempatan pada kali ini untuk kita lakukan sebuah apa yang kita kenal dengan wawancara atau dalam kegiatan podcast untuk pembahasan persoalan wakaf. Wakaf itu jika dilihat dari sisi istilah itu adalah kalimat yang muncul pada dunia Islam jauh sebelum Indonesia merdeka, bahwa istilah wakaf itu sudah ada. Karena begitu munculnya Islam di masa Rasulullah, maka kata wakaf itu sudah muncul dan berada di setiap mulut umat Islam. Ketika melihat dari sisi kata, maka wakaf itu bermakna berhenti. Waqafa yaqifu qif. Kalau qif itu menunjukkan arti berhenti. Ya, pakirkanlah. Ya, atau dengan kata lain sinonim wakaf adalah kata inzil atau nazala yanzilu. Nah, kemudian secara data bahwa kata wakaf itu kita temukan di dalam praktek-praktek khususnya bagi umat Islam itu sendiri. Makanya kemudian umat Islam memberi definisi wakaf itu adalah secara bahasa menyerahkan atau memberhentikan, menyerahkan suatu harta yang model dan bentuknya menurut yang dimiliki oleh seseorang muslim untuk dilola oleh badan atau kelompok agar benda atau yang diserahkan sebagai wakafnya itu dikelola untuk kepentingan agama. Lalu kemudian istilah wakaf ini berkembang berdasarkan dalil yang kemudian kita bernegara Republik Indonesia ini mengeluarkan satu ketentuan yang tergabung di dalam Undang-Undang nomor 1, Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 yang khusus mengatur tentang wakaf itu sendiri. Kita sebagai penduduk mayoritas di Republik Indonesia kita banggakan ini, ada Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 yang membicarakan tentang wakaf itu sendiri. Tapi kemudian ada peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 yang kemudian mengatur tentang bagaimana
pelaksanaan dari sisi perwakafan dimaksud. Nah, ini yang kemudian menjadi landasan terbentuknya Badan Wakaf Indonesia yang disikat dengan PWI yang menjadi payung hukum dari pelaksanaan kegiatan perwakafan. Itu yang terkait dengan data berada di negara yang kita banggakan ini. Sementara berdasarkan sisi Islam, adanya ayat Al-Quran yang mengisyaratkan bahwa di mana wakaf itu menjadi sesuatu yang amat luar biasa penting dari sisi manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Jadi ada sebahagian yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang hasilnya dari bumi itu diminta oleh Allah, anfiqu. Jadi nafkahkan. Jadi infakkan. Jadi nafkahkan, infakkan ini yang kemudian dimaknai dengan wakafkanlah harta yang Allah telah berikan kepadamu yang hasilnya dari bumi ini untuk segera kamu infakkan atau kamu wakafkan. Kemudian di sisi lain juga Al-Quran membicarakan bahwa belumlah sempurna kebaikan seseorang ketika apa yang dia miliki itu yang ia sukai, kemudian dia mau untuk mewakafkan atau menginfakkan di jalan Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Jadi ternyata kita mengeluarkan wakaf apa yang kita cintai, Bu Femi. Jadi tidak boleh berwakaf itu yang kita benci. Jadi yang kita cintai yang kita wakafkan. Jadi kita banyak tanah, kita cinta dengan tanah, kita berikan wakaf. Kita cinta dengan apa saja yang kita miliki, kita beri wakaf yang kemudian bermanfaat. Kenapa demikian? Coba kita amati dari praktiknya Umar bin Khattab. Ketika beliau mendapatkan tanah ya di Khaybar. Lalu ketika tanah itu dimiliki, Umar bin Khattab tidak mau menjualnya. Lalu beliau mintakan fatwa, mintakan pendapat, mintakan saran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk kepada Umar bin Khattab. Apa kata Rasulullah? Nah, tanahnya tetap. Jangan kamu lepaskan tanahnya. Tapi kemudian tanahnya itu kan ada hasil. Hasil tanah itu kemudian kamu bagi-bagikan kepada si fakir, kepada si miskin. Jadi tanah itu tetap, kemudian hasilnya dibagikan. Nah, dasar inilah yang kemudian kita menjadikan landasan, dasar kemudian kita melakukan pengelolaan wakaf itu. Nah, begitu Bu Femi. Ya. Oke. Jadi sebenarnya memang sudah ada Pak ya dari Islam Ya. sendiri, nantinya sudah ada dari Al-Quran, bahkan juga karena kita di negara hukum gitu ya Pak, ternyata secara regulasi pun sudah diatur juga tentang Benar wakaf. sekali. Nah jadi kalau berbicara wakaf tadi Pak, bahwa hari ini kan juga banyak nih orang-orang melakukan wakaf. Ya. Nah apakah wakaf lahannya terhadap masjid atau apapun itu kan gitu Pak. Ya. Nah apakah sama juga seperti itu konsep wakaf yang hari ini dilakukan oleh kantor Kemenak? Baik, jadi sebenarnya wakaf ini kan sebagaimana yang kita ceritakan tadi, masyarakat Islam, umat Islam itu dari dulu itu sudah mulai berwakaf. Diwakafkan ada yang wakaf untuk masjid, wakaf untuk menasah, wakaf untuk lembaga pendidikan agama, wakaf untuk diniyah, wakaf untuk menasah, wakaf untuk lembaga pendidikan, wakaf untuk pondok pesantren. Nah, tapi wakaf itu kemudian ada yang mengambil manfaat dari kondisi tanah. Misalnya dia beri wakaf tanahnya untuk masjid. Manfaatnya apa?
Manfaatnya di atas tanah itu dibangun masjid. Masjid itu melaksanakan ibadah. Wakaf tanah untuk pondok pesantren. Di atas tanah wakaf itu didirikan bangunan. Di dalam bangunan itu melaksanakan proses pendidikan. Itu berarti manfaat lahan mendirikan bangunan dengan bangunan yang melaksanakan proses pendidikan. Nah, itu namanya manfaat. Nah, apakah model wakaf hanya begitu saja? Tapi ada juga kan di kampung model wakafnya mewakafkan kebun, sepetak kebun untuk masjid. Lalu apa manfaatnya? Ada pohon kelapa di dalam, ada pohon rambutan di dalam, kebun itu ada pohon durian, maka setiap kali buah rambutan, buah durian, buah kelapa dipetik dijual. Lalu hasil yang dijual itu kemudian dioperasionalkan masjid misalnya. Apakah untuk beli lampu, untuk bayar listrik, dan sebagainya. Tapi juga mungkin untuk melakukan pemberdayaan wakaf dengan model-model yang lain. Nah, itu sudah dilakukan. Nah, tapi adakah hari ini tanah wakaf yang tidak difungsikan? Ada juga setelah wakaf tanah oleh satu keluarga kepada sebuah eh, kelompok, komunitas muslim lainnya, lalu wakaf tanah itu hanya sekedar terduduk begitu saja. Nah, kelapanya tidak ditanam lagi, harusnya tanam kelapa tambahan. Durian yang sudah ada 2 batang tidak lanjutkan penanaman berikutnya. Tapi hanya mengambil hasil yang sudah ada. Bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki hasil. Nah, kecuali ada di kampung. Mereka punya tanah sawah, sepetak sawah, mewakafkan sawah ke masjid. Maka setiap kali turun untuk menanam padi, tanah ini dikelola oleh orang tertentu dengan hasil yang ada pada petak sawah itu lalu dimanfaatkan. Nah, sementara kita melakukan model lain, di mana wakaf yang sudah ada dalam bentuk tanah, kita coba kelola dengan baik, supaya tanah itu terus-menerus mendapatkan manfaat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab atas anjuran dan pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Umar bin Khattab agar dia membagikan hasilnya. Artinya kalau membagikan hasilnya pada hasil tanah wakaf Umar bin Khattab, ini menunjukkan bagaimana tanah itu dikelola dengan baik, diurus dengan baik, dengan manajemen yang baik, tentu dia akan menghasilkan. Maka hasil yang ada pada tanah tersebut itu akan bisa dibagi-bagi manfaatnya kepada umat Islam lainnya. Nah, ini yang kita sebut dengan wakaf produktif. Apakah yang diwakafkan itu hanya berbentuk tanah? Tidak. Ya, menurut kita, Kementerian Agama, bahwa wakaf itu boleh tanah, boleh mewakafkan juga dalam bentuk nominal, yaitu uang. Nah, makanya kemudian Kementerian Agama itu mengeluarkan adanya edaran. Ada edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2024. Ini khusus membicarakan bagaimana gerakan wakaf uang dari aparatur sipil negara di dalam jajaran Kementerian Agama. Itu boleh kita lihat di edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2024 tentang gerakan wakaf uang ASN Kementerian Agama. Tapi juga kemudian ada edaran Sekjen Kemenak RI nomor 31 tahun 2025. Ini baru saja tahun yang lalu itu terbit SI-nya dari Sekjen tentang bagaimana pelaksanaan gerakan wakaf uang daripada aparatur sipil negara Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, karena itu lalu kemudian kita Kementerian Agama ini menerima uang tunai dari pegawai, lalu kemudian kita kumpulkan uang itu supaya uang ini berkembang, nah kita beli tanah. Nah, setelah kita beli tanah, maka tanah itu kita sebut dengan tanah wakaf ASN Kemenak. Nah, lalu
kita produktifkan. Nah, misalnya hari ini kita sedang melakukan persiapan penanaman jagung misalnya. Itu nanti setelah kita tanam jagung, maka hasilnya dari jagung itu kemudian baru jadi namanya hasil daripada wakaf produktif yang akan bisa kita bagi-bagikan kepada terutama sekali fakir dan miskin tentunya yang berada di dalam keluarga ASN Kemenang Gelus. Ini Bu Femi yang pertama, jangan lupa. Nah, ini produktif. Jadi kita sudah punya 2 lahan Bu Femi. Nah, ada lahan yang pertama di nama kampung Bengki. Nah, kampung Bengki, kita punya lahan di sana itu lebih kurang ada 7 rade, yang isi di dalamnya itu ada kopi. Nah, ada kopi yang ukuran sudah ditanam ada 500 batang. Kemarin kita tambah lagi 850 batang kopi Arabica, yang juga ini adalah bantuan dari BNN Gelus. Kita terima. Nah, mereka memberikan bantuan kepada Kemenag Gelus menempatkan kopi, bibit kopi Arabica di lahan wakaf produktif Kemenag yang berada di Kampung Bengki itu dengan jumlah 7 ranti lebih kurang. Nah, sementara satu lagi lahannya adalah yang berada di Panglima Linting, Kecamatan Dabunlang, itu 1 hektar lebih. Ya, 1 hektar lebih yang kita juga akan rencanakan menanam kopi, yang nantinya kopi itu hasilnya akan juga kita bagi-bagikan kepada fakir miskin, tentunya fakir miskin ASN Kemenang. Nah, yang ketiga Bu Femi, ini sebagaimana Bu Femi sampaikan tadi, nah ini alat podcast kita ini juga ini bagian daripada wakaf produktif dari ASN kita. Dan juga ada tentunya bantuan-bantuan dari pihak lain, termasuklah bantuan dari BSI, cabang Gelus, ada bantuan dari Bank Aceh, Kabupaten Gelus, ya bersama dengan uang ASN Kemenag Gelus, ini jadi satu alat yang bisa kita produktifkan. Artinya alat ini tidak hanya sebagai podcast untuk kegiatan ASN, tapi juga bisa diproduktifkan untuk masyarakat luas dengan tentu Bu Femi ada syarat-syarat yang sudah diatur oleh tim dari Nazir Wakaf. Kemudian saya tambahkan bahwa kita Kementerian Agama Kabupaten Gelus sudah ada yang namanya Nazir Wakaf. Nazir Wakaf ini yang langsung di-SK-kan oleh Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Gelus. Jadi BWI Gelus sudah meng-SK-kan Nazir. Tentu Nazir itu sebagai perwakilan yang kita ajukan oleh kantor. Untuk diketahui bahwa Nazir ini ada dari para unsur. Nah, untuk unsur guru, itu Nazirnya Kepala Man 1 Gelus, Pak Safwan. Untuk unsur daripada penyuluh ada Ketua APRI, itu Pak Ustaz Erdiansyah. Untuk mewakili daripada para KUA ada Dr. Jimaan. Nah, untuk mewakili daripada teman-teman di Bimas, ini ada Pak Riro sebagai Kasih Bimas jabatan beliau pada hari ini. Kemudian untuk mewakili daripada seluruh ASN yang ada di Gelus ini, itu diwakili oleh Pak Darmika Yoga selaku Kasubag TU jabatan hari ini. Tapi jabatan yang melekat lain adalah sebagai Nazir Wakaf. Nah, siapa ketuanya? Ketuanya adalah Pak Ali. Ya, Pak Ali itu Pak Ali Hamzah. Beliau sebagai Ketua Nazir Wakaf yang diesakan oleh PBI Kabupaten Gelus, kebetulan beliau memiliki jabatan sebagai penyelenggara zakat dan wakaf. Nah, jadi Nazir inilah sebenarnya yang mengurus. Jadi Nazir ini tidak hanya menerima, tapi dia berpikir menentukan bagaimana memanage yang kita sebut dengan manajerial.
agar tanah wakaf ini bisa berproduksi. Ya, jadi produk yang akan dihasilkan ini adalah upaya daripada manajemen yang diatur oleh Nazir Wakaf Kemenag Luas. Nah, kalau nanti ditanya sama Bu Femi, kemana saja diberikan manfaat wakaf ini? Sama nggak pemberian manfaat wakaf ini dengan zakat? Sesungguhnya sangat berbeda. Nah, boleh kita katakan, jika ini adalah sumbernya zakat, itu tidak boleh melebih dari 8 senif yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 8 senif itu harus dilaksanakan. Lebih tidak boleh, kurang boleh. Nah, jadi bagaimana kalau dengan wakaf? Kalau dengan wakaf, lebar. Nah, lebar. Ya, boleh saya urut. Fakir, silakan berikan. Miskin, silakan diberikan. Apa lagi? Ada keluarga yang susah. Bukan miskin. Bukan karena fakir. Tapi susah. Dengan situasi. Nggak boleh dengan wakaf. Nah, tapi dengan zakat nggak boleh. Nah, ini hebatnya. Makanya ada yang mengatakan bahwa ketika pengelolaan wakaf produktif ini semakin baik, maka ekonomi umat Islam, Bu Femi, akan semakin hebat, akan semakin kokoh. Nah, jadi nanti di sisi lain, pemerintah memberdayakan bank Islam atau bank syariah. Jadi di sisi lain, umat Islam memperkuat dengan ekonomi produktif dari tanah-tanah wakaf atau sumber-sumber wakaf yang ada. Sehingga itu lebih kuat. Nah, misalnya kan ada anak jalanan. Boleh nggak diambil dari uang wakaf produktif? Boleh. Nih, tiba-tiba ada tamu ini. Ada tamu nih datang. Susah. Dia melapor. Karena ini adalah keluarga Kemenag. Keluarga Kemenag. Pak, kami susah nih Pak, nih tamu tiba-tiba datang. Kami tidak punya apa-apa. Ambil sebagian kecil dari hasil yang dilaksanakan oleh wakaf itu. Apakah dari pertaniannya, ya terserah apapun produk yang dikembangkan oleh tim Nazir wakaf produktif ini bisa diberikan untuk katakanlah tamu yang saya katakan tadi. Ya, fisabilillah orang yang melakukan kegiatan keagamaan boleh diberikan. Ya, ya. Jadi para tetamu yang hadir tiba-tiba dan kita harus bekali dia, boleh kita ambil dari uang sumber wakaf itu sih. Nah, itu sebagai gambaran betapa manfaat dan tujuan daripada hasil wakaf produktif itu akan bisa kita manfaatkan seluas-luasnya. Makanya dibanding dengan zakat, itu dia terbatas pada jumlah yang sudah disebutkan. Nggak boleh ditambah. Mau tambah 9, nggak boleh. Nah, sementara wakaf, boleh. Nah, ya. Jadi lebih luas gitu Yang Pak ya. lebih luas, ya, manfaat yang boleh digunakan dibanding dengan infak, dibanding dengan apa yang kita sebut dengan zakat, ya kan? Nah, sementara wakaf ini, dia manfaatnya sangat luas, bisa digunakan. Nah, begitu Bu Fe. Ya, Berarti kalau tadi manfaatnya kan luas begitu Pak ya, betul, terkait betul. dari apa hasil dari wakaf produktif, maka Iya. disebut wakaf produktif Wakaf tadi. Dan itu produktif. yang hari ini dilakukan oleh Kementerian Agama, begitu Kemenag Pak ya. Luas. Kalau melihat hikmah-hikmahnya, manfaatnya apa ada lagi gitu Pak, yang selain dari Bapak sebutkan tadi yang kok penerima manfaat itu sangat luas, banyak. Adakah Ya, hikmah yang lain gitu Pak yang dari hasil itu tadi wakaf? saya kira sampai kepada nanti jika ada anak-anak kita yang harus kita biayai pendidikan, beasiswa misalnya. Tidak hanya anak, ada pegawai yang memang ini harus secara hukum ini melihat kondisi dia, golongannya kecil, uangnya terbatas, dia punya anak 2-3 orang, dia punya keinginan yang bagus untuk kita tingkatkan karirnya. Tapi tidak mungkin dia ambil saja uang wakaf produktif ini, biayai pendidikan dia agar dia bisa naik pangkat, dia lebih bisa berkarir ke depan. Itu boleh.
Nah, boleh. Walaupun dia pegawai negeri. Nah, ini artinya boleh menggunakan uang sumbernya dari wakaf Produktif tadi, Pak ya. produktif. Ada tiba-tiba kegiatan yang sifatnya masyarakat atas nama Kemenag Gerus ini lakukan satu kegiatan, kekurangan uangnya. Bisa juga. Ya boleh diambil dari uang ini. Tapi kalau ketika itu zakat, tidak boleh. Dia harus senif-senif yang sudah diatur. Benar nggak ada fisabilillah? Oh benar, nggak boleh. Benarkah ia ini terhutang dalam konteks agama? Boleh. Jangan buat utang. Kalau kampung saya beda. Kami mau ada bulan depan kan kumpul zakat. Nah, bulan ini siapkan utang dulu. Sebenarnya nggak boleh begitu. Real harus memang utang agama, bukan utang yang dibuat-buat. Namun pun itu dibuat-buat, ya oleh kita tahu kemudian. Tapi sebelumnya kita tidak tahu, jika diambil pada uang hasil wakaf produktif, ini masih boleh. Ya, masih dalam batas yang boleh berikan. Begitulah luasnya, Bu Femi. Kalau misalkan ditanya, ada pegawai nanti, Pak Kemenak gimana nih? Dia mau nikah nih. Maharnya tinggi betul ini. Bisa Pak, ajukan itu Pak. Ajukan. Nanti kan tim Nasir akan Memverifikasi mempertimbangkan. gitu ya. Paling tidak nanti membantu. Kan begitu. Kalaupun tidak dibayar banyak, bayar sedikit. Dibantu pegawai tanda partisipasi ya untuk mendukung melangsungkan pernikahan. Ini misalnya kan itu. Tapi kan jarang lah kalau seandainya nanti ada pegawai yang datang minta dia. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan yang ke depan itu akan dia datang. Coba sekali. Coba dicoba. Kami mohonlah ini permohonan kami. Kami ini kekurangan mahar 3 gram misalnya kan. 3 gram 1 mayam juga tuh Bu Femi. Ya kan? 1 mayam kalau sekarang udah 9 jutaan. Nah, lumayan juga uangnya. Tapi kalau kita sudah punya harta kekayaan kita, hasil produksi yang kita lakukan pada tanah wakaf, dan pada alat-alat produktif lainnya dari wakaf produktif ini, ya juga kita akan bisa. Mungkin di tahun ini belum bisa, atau bisa saja di tahun depan, atau tahun-tahun selanjutnya. Itu Bu Femi, Berarti kan begitulah luasnya luas Bu ya, Femi. betul-betul. Gitu. Itu secara nggak langsung kan Pak, kalau tadi banyak hal yang penerima manfaatnya kan itu istilahnya Pak dari wakaf produktif ini ke depan pun kalau kita lihat apalagi dengan era modern hari ini gitu Pak ya, dengan berbagai polemik dan persoalan dan masalah kehidupan tadi juga gitu Pak ya, berarti ada potensi dan peluang. Intinya kalau merasa butuh kan gitu Pak ya, boleh nanti diajukan kan gitu Pak, Boleh sistemnya diajukan. Tentu dia ada tata caranya. Kalau kata mereka ini syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu syaratnya? Pertama, dia keluarga ASN Kementerian Agama. Kenapa mesti begitu, Pak? Begini, ini kan ada dasar pengumpulan wakaf ini, sumber utamanya uang pegawai negeri sipil, uang ASN, uang P3K, yang berada dalam lingkup Kemenang Deluas, semua mereka itu mengumpulkan uangnya. Per bulan itu Rp25.000 loh. Rp25.000. Dia wakaf. Maka ini luar biasa ini pegawai Kementerian Agama Gelus. Dia dari sekarang sudah berwakaf. Nah, Nazir wakaf atas arahan saya. Ini kita beli tanah. Ini kita beli alat podcast. Nah, yang kemudian bermanfaat. Nah, itu syarat. Berarti syaratnya adalah keluarga ASN Kementerian Agama Gelus. Lalu pertanyaannya begini, bolehkah kami masyarakat yang bukan ASN berwakaf? Betul. Oh, kami punya barcode loh. Barcode yaitu kiris untuk berwakaf uang. Silakan saja yang berada di setiap kantor KUA, ya, pasangan yang mau menikah, silakan berwakaf sebanyak-banyaknya. Hari ini, besok, lusa, tahun ini, tahun depan. Nah, buat ketentuan. Ada ketentuannya bagi yang sudah mewakafkan uang tunainya sejumlah Rp1 juta. Nazir wakaf ini akan kemudian menyerahkan sertifikat. Dia simpan sertifikat itu artinya
syarat itu nanti dia lampirkan untuk mengajukan permohonan. Oh, kami minta ini dong, kami butuh bantuan ini. Kami juga adalah wakif. Kami pernah mewakafkan uang sejumlah 1 juta rupiah. Ini buktinya, ya kami minta tolonglah ini. Keluarga kami begini. Doa kita bersama bahwa wakaf ini terus akan. Ini syarat, kan gitu. Bagaimana ketentuannya? Ketentuannya nanti kan dilihat. Kalau banyak uang, dikasih banyak. Kalau saatnya uangnya masih sedikit, ya tunggu dulu. Sehingga dilakukan prioritas. Mana yang lebih diutamakan. Ya kan, tentu ada urutan 1, 2, 3, dan seterusnya. Tentu manajemen ini sudah diatur, sudah ditentukan oleh Nazir Wakaf. Kemudian berikutnya, bahwa Nazir Wakaf, Kementerian Agama Genwa sudah menentukan dan sudah menetapkan kepada siapa-siapa saja. Mereka sudah ada draft yang sudah disusun. Jauh sebelum pelaksanaan kegiatan ini, Kementerian Genwa sudah menyiapkan melalui Nazir Wakaf bagaimana apa ya syarat ketentuan yang kita bicarakan tadi untuk bisa dibagikan kepada siapa-siapa saja penerima daripada manfaat wakaf produktif yang dihasilkan. Nah, begitu Bu Femi. Betul-betul jadi luas lah. Ya, Ada syarat ketentuan. ada Betul syarat ya, betul. ketentuan. Tapi tadi Bapak ada menyinggung ya, ada perbedaan juga tentunya antara zakat, wakaf, dan hari ini kan juga biasa kita berinfak gitu kan, Betul, Pak ya. Kemudian sedekah kan gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih perbedaan secara prinsip dan yang lainnya gitu tentang dari wakaf, zakat, sedekah atau bahkan infak? Ya, baik. Jika kita merujuk kepada hadis, ya, orang yang mengeluarkan hartanya ke jalan Allah, tentu semua akan diberi ganjaran pahala oleh Allah. Yang kemudian kita menyebut dengan ibadah jariah. Man mata ibnu Adama inqata'a amaluhu illa min salas. Jadi setiap yang meninggal itu dari anak Adam, itu terputus semua amalnya. Kecuali yang tinggal hanya 3. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, sedekatin jariyatin. Sedekah jariah ini, maka nanti kita urutkan. Yang pertama, tentunya ada wakaf, sedekah jariah. Kemudian dia ada bersedekah, ia berinfak. Nah, apa yang membedakan sedekah, wakaf, infak, ada zakat lagi? Nah, ini kita urus satu persatu. Kalau zakat, itu adalah atas usaha. Atas usaha. Usaha baik berbentuk fisik maupun usaha atas karena mental, jiwa, ruhiyah. Ya kan? Sehingga nanti ada yang namanya zakat jasa. Ada zakat harta. Ada zakat ternak. Ada zakat barang temuan. Dan itu ketentuannya terbatas. Nah, itu yang saya katakan tadi. Terbatas pada senif-senif. Zakat fitrah. Inna zakatal fitri lil fuqara'i wal masakin. Zakat fitrah hanya 2 yang boleh dibagi. Ditambah satu lagi. Itu amil. Jadi zakat fitrah, fakir, miskin, amil. 3. Tapi ada orang-orang yang cerdas, dia levelnya amil, namun juga ambil dia. Hanya tetap dibagikan kepada fakir, miskin. Kalau zakat harta, zakat mal yang kita sebut tadi, zakat jasa, zakat jiwa, itu tidak boleh melebihi daripada 8. Kan gitu. Nah, kemudian sedekah. Kemudian sedekah itu dia dalam bentuk sedekah kecil dan sedekah besar yang sifatnya tidak tertentu. Tidak ada kaitannya dengan batasan haul. Ini sudah setahun, ini harus modalnya 90 gram emas. Tidak begitu. Oh, saya mau bersedekah hari ini. Ya, sedekahlah. Mau 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Nah, bagaimana kalau namanya anfaqa yunfiqu, berinfak? Ya, kan mirip-mirip bersedekah infak itu. Infak itu ketika dia tidak ada ukuran dan ketentuan hari ini, besok, nanti, atau kapan saja, itu infak namanya. Sebutan kalau kecil-kecil, sedekah namanya. Tapi ketika sudah berbentuk dalam bentuk khusus, itu wakaflah namanya. Karena ingin menghentikan dengan teknik. Dia sudah niatkan, saya akan wakafkan
Tapi saya nggak punya tanah, Bu Femi, nggak punya tanah. Kau negeri kayak Bu Novemi kan nggak punya tanah. Ini gimana berwakaf? Bisa. Inilah polanya. Hari ini, bulan ini 25.000. Nah inilah yang kita atur oleh Kementerian Agama. Dengan edaran yang ada, yang diberikan oleh Sekjen nomor 31 tahun 2025 tentang mekanisme bagaimana mengatur mengumpulkan wakaf dari PNS. Ya kan? Diatur dia 25.000, 25.000, 25.000. Oh, saya mau 100, 100, 100. Saya mau sejuta, sejuta, sejuta. 10 kali sejuta sudah 10 juta. Sama dengan dia sudah mewakafkan karena manajerial yang diatur oleh kita. Kita adalah kemudian di tanah. Yang kemudian tanah itu kita berdayakan. Nah, apa yang menjadi beda? Nah, beda yang pertama tadi sebutan nama-namanya, kemudian beda yang kedua dari sisi manfaat pemberiannya. Jadi kalau wakaf itu lebih luas. Makanya para ulama sepakat bahwa wakaf itu adalah amal sosial jariah yang tidak akan pernah putus-putus pahala. Karena orang-orang Islam itu orang-orang Aceh paling suka dia berwakaf tanahnya. Nah, karena dia sudah pasti itu pahalanya akan mengalir. Nah, sebagaimana tadi hadis yang saya bacakan, jadi sodakatin jariyatin, sedekah jariah. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Ada ilmu pengetahuan yang dimiliki, kemudian ilmu itu dimanfaatkan dan bermanfaat untuk orang lain. Dan yang ketiga adalah waladin salihin yad'u lahu. Ya, menciptakan anak, mengusahakan, mendidik anak-anaknya, lalu kemudian anak-anak menjadi anak saleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang. Nah ini Bu Fai, beda antara wakaf, zakat, infak, Sedekah gitu ya. sedekah. Ya, jadi Gitu. udah dapet Ya. nih ya, Pak ya. Ya. Ada beda ternyata gitu ya, Ternyata beda. aplikasinya dan juga manfaatnya juga tentunya. Nah, tadi Bapak singgung dia kan, kayak kita PNS nggak punya tanah kan gitu Pak ya, Ya. maka masih bisa nih berwakaf gitu Pak ya. Masih bisa. Kalau punya hutang bisa juga ya Pak. Jadi bisa juga Pak ya. Jadi apa sih Pak syarat-syaratnya nih kalau pengen wakaf Begini, ini? kalau kami penerima wakaf itu kan nggak tahu kalau Ibu Femi itu berutang. Oh, Bagi kami kan sudah diserahkan. iya. Bagi kami mencatat bahwa ini jumlah hari ini Bu Novemi menyerahkan 25.000. Kami catat. Kami kan nggak tanya, Ibu uang ini apa utang Bu ya? Enggak. Persoalan utang Ibu sendiri dengan orang lain. Tapi paling tidak Ibu punya satu apa yang namanya perencanaan. Misalnya Ibu Novemi hari ini berutang pada orang, uang utang segar itu diberikan kepada Bu Novemi lalu menyetorkan dengan cicil. Sementara Ibu di sisi lain, uang utang itu Ibu distribusikan ke tempat-tempat yang sudah direncanakan. Mungkin ini sebagian ini untuk wakaf, sebagian ini untuk pendidikan anak, sebagian ini untuk kendaraan, sebagian ini persiapan beli tanah misalnya untuk sendiri, ini sebagian ini di persiapan sewa kedai yang kemudian hasilnya itu adalah sebuah manajemen yang diatur oleh intinya Bu, kalau Ibu mau serahkan uang kami nggak mau tahu, yang penting itu kami sudah terima uang tunai. Nah ini namanya wakaf uang. Nah, berarti siapa aja boleh Siapa gitu aja ya, boleh tanpa ada syarat, yang penting menyerahkan menyerahkan. gitu ya tadi Iya. ya. Boleh dalam jumlah besar, boleh juga dalam jumlah yang kecil. Selain dari pegawai Kementerian Agama Kabupaten Garut. Oh, kami pegawai negeri di luar Aceh boleh juga. Ya, jadi Kemenak Gaya Luas, Nazir Gaya Luas siap menerima, ya siap akan mengelola wakaf uang tunai dari siapapun di luar pegawai Kementerian Agama Gaya Luas. Siap kita terima. Yang kemudian kita akan kelola dengan baik, kita berdayakan dengan baik. Karena teman-teman ini pasti luar biasa, sudah mendapatkan pengetahuan Bu Femi, bagaimana mengelola kebun. Coba bayangkan, Garut ini kan negeri yang paling subur, ya kan? Kayu aja dicolok di tanah, keluar ubi. Nah, makanya orang ini bilang kan ubi kayu Ubi kan? kayu ya. Nah gitu. Karena dari kayu gitu. Ya, kemudian urat, tahu urat itu rambat. Jadi rumput yang berambat dicolok di tanah. 3 bulan berikutnya sampai 4 bulan begitu dibongkar
jadi ubi rambat. Gimana nih hebatnya tanah Deus? Di sini boleh nggak ada hujan, tapi suhunya begitu luar biasa sedap sehingga semua yang ditanami di sini itu baik kopi, ya kan, ya dan bawang, kemudian ya jenis tumbuh-tumbuhan muda yang menjadi sayur-sayuran di Gelus ini sangat luar biasa hidupnya bisa dikelola dengan baik. Tentunya mereka sudah punya ilmu dan apalagi jagung misalnya kan, nah, jagung setelah ditanami akan peroleh hasil yang insya Allah lebih baik Allah berikan kepada kita. Iya, Begitu betul. Bu Femi Ya, yang jadi bisa kita bos siapa sampaikan. aja dan nanti ibaratnya kan tidak hanya dari pegawai Pak, tapi Betul, juga di luar pegawai dan tidak hanya di Aceh, di luar Aceh pun gitu boleh, ya. Boleh boleh dan siap uh, kita terima. kembali. Kita kan melalui QRIS saja. Hmm, Nah, tiga kita barcode ya Pak ya. pakai barcode, silakan. Nah, Jadi cukup luas dan tentunya juga Kemenagelo siap mengelola tadi. siap Boleh mengelola. sedikit Pak diceritakan gimana sih Pak mekanisme pengelolaannya? Ya, baik. Kalau untuk mengelola tanah wakaf itu tentu diawali dengan adanya nazir yang sudah kita tetapkan. Nazir itu dia melakukan manajemen pengelolaan. Ini tanah ini idealnya tanam kopi, maka ditanami kopi. Oh ini sebelum tanam kopi idealnya tanam jagung, misalnya ditanami jagung. Siapa yang mengatur ini? Mereka sebagai nazir yang memiliki pengetahuan yang bagus untuk mengelola tanah wakaf. Maka kita yakin tadi jika ada uang tunai yang diberikan ke nazir wakaf Kemenagel itu siap mengelolanya. Nah, kalaupun ada masyarakat ingin mewakafkan tanahnya juga boleh. Oh, kami ini punya tanah ini dengan lokasi apa di kecamatan, tidak hanya di Kabupaten Gelus, di kecamatan atau kabupaten lain pun bisa kami ini punya tanah nih 1 hektar nih mewakafkan untuk Kemenak Gelus. Kita Boleh. boleh siap kita terima akan bisa kita kelola dan panitia atau nazir wakaf ini akan melihat potensi apa di tanah ini, di daerah ini, dengan suhunya ini, apa yang menjadi tumbuhan yang lebih bagus ditanami. Ini di antara lain manajemen. Yang kedua, bahwa mereka sudah mengatur. Nanti ketika sudah mendapatkan hasil manfaat dari kegiatan tanah wakaf itu, akan dibagikan manfaatnya kepada siapa-siapa saja. Ini sudah disiapkan sedemikian rupa. Nah, kalau nanti Bu Femi mau, enggak apa-apa, ajari, kan? Nah, kita datangkan nazir kita, kita beri arahan, nah begini tata caranya. Nah, ya, Siap, saya kira insya Allah. siap, Mudah Kemenak ya. Gelu siap untuk Siap Pak ya. membantu. Betul-betul dan insya Allah amanah tentunya kan gitu Pak Insya ya. Allah. Insya Allah akan amanah. Dan tentunya tadi ada nazir yang di awal juga Pak singgung ditentukan oleh BWI tadi Pak ya. Kalau Betul. tidak salah. Ya. Itu apakah ada hubungan seperti apa Pak antara BWI dengan Kemenak itu sendiri? Begini, di dalam pelaksanaan kegiatan wakaf, secara negara kita sudah diatur oleh Undang-Undang 41. Ya. Kemudian bagaimana tentang pelaksanaannya itu sudah diatur oleh PP 42 tahun 2006. Undang-Undang Wakaf itu di tahun 2004 nomor 41. Nah, inilah yang mengatur tentang sistem dan mekanisme wakaf itu. Nah, makanya pemerintah dia bertindak sebagai BWI, Badan Wakaf Indonesia, atas nama pemerintah. Ini karena kita ini ada sub kegiatan yang kita lakukan di Kemenak Gelus, maka untuk mengatur nazir itu tidak boleh kita secara undang-undang, maka harus kita ajukan ke BWI. Nah, BWI lah atas usulan-usulan kita dengan berbagai pertimbangan dan mereka punya persyaratan. Nah, mereka harus mengikuti pelatihan-pelatihan, memiliki pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan tanah wakaf. Nah, mereka lah kemudian mengeluarkan keputusan bahwa mereka layak, boleh, ideal menjadi nazir wakaf. Nah, nggak ditanya lagi berapa lama dia itu jadi nazir wakaf. Nah, selama tidak diganti, dia tetap nazir wakaf. Kalau dia terus-menerus mau mengelola tanah wakaf sampai mau meninggal pun ya silakan. Gak ada batasan waktu. Nggak ada batasan waktu. Ya, untuk menjadi ini Pak ya, nazir tadi ya. ya. Nazir wakaf. Nazir wakaf. Selama dia mampu tetap. Selama dia mampu dan dia mau. Iya, betul. Ya. Mau dan mampu. Mampu dan mau. Iya.
Jadi Baik. kalau sudah sejauh ini Pak, perjalanan, pengelolaan wakaf produktif juga oleh Kemenagriluas khususnya, ada nggak sih Pak tantangan-tantangan nih yang dihadapi? Kebaikan yang dilakukan itu bukan tantangan yang kita hadapi, tapi itu ada yang namanya sebuah hambatan. Hambatan itu kami tidak menyebut tantangan, Mhm, kami tidak menyebut rintangan, tapi kami menyebut hambatan. Hambatan itu bahasa kimianya, bahasa fisikanya, maaf bukan mhm, bahasa fisikanya. Jika ada satu kabel yang idealnya dia adalah menghantarkan suara lewat kabel ini, dia kalau maktronnya itu dia sempurna bagus dengan unsur logamnya, maka dia audio suara itu akan lewat dengan sempurna. mmm, Nah, ketika maktronnya kurang, maka dia akan terjadi hambatan. mmm, Apa yang kita maksudkan? Ya hambatan itu karena pemahamannya, mmm, karena pengetahuannya. Hari ini kan baru kita Kemenagelus yang melaksanakan namanya wakaf produktif. Baru kita yang hari ini mengumpulkan uang dari jumlah 25.000, kemudian kita beli tanah. Jadi pemahaman ini kan masih kecil. mhm, Maka inilah yang menjadi hambatan. mhm, Sementara dalam pemahaman yang biasa, mereka yang disebut dengan tanah wakaf, ini tanah kasih. tanahnya gitu Pak, yang Tanahnya, dikasih, ini tanah betul, wakaf. Gitu. heeh, Kali ini kita punya ide bukan begitu. mhm, Uang kawan-kawan 25.000, 25.000, 25.000 kita kumpulkan, lalu kita beli tanah. Kita menyebut tanah wakaf. Tanah itu kemudian kita berdayakan. Ini yang kita sebut nanti tadi hambatan. mhm, Kita tidak sebut tantangan. tantangan, Nah, jadi hambatan-hambatan mhm, itu insya Allah kami juga pelan-pelan akan menyampaikan. Agar kemudian tidak lagi menjadi sebuah tantangan, tapi kemudian dia pahami sebuah pengetahuan yang kemudian akan bisa ditiru. Oh begini caranya. Rupanya ini salah satu sumber ekonomi Islam yang luar biasa dengan pengembangan wakaf produktif. mmm, Jadi ekonomi Islam itu luas dia. mhm, Nanti zakatnya diberdayakan dengan baik, ya kan? betul, Kita nanti ini mhm, wakaf dikelola dengan baik, zakat dikelola dengan baik. Jadi umat Islam itu akan tumbuh ekonominya. mhm, Di sisi lain ada bank yang mengelola secara profesional bagaimana syariahnya yang dikembangkan yang dijalankan. Jadi ini hidup dia. Nah, umat Islam punya pengelolaan tanah wakaf yang baik dan benar, kemudian zakat dengan baik dan benar, infak sedekah dikelola dengan baik dan benar, dihidupkan. Bahkan dengan sumber-sumber infak, misalnya masyarakat kumpul uang dia di kampung misalnya, di kampung ini misalnya. Pak Mulu, Pak Kecil itu kumpulkan uang itu sedekah, sedekah bebas, mau 1.000, 2.000, 5.000, celengkan aja tuh. Di setiap hari Jumat misalnya di kampung. Tapi panitia jujur, dia kumpulkan uang itu, kemudian anak muda meresah atau masjid, dia kumpulkan uang jadi modal, jual pulsa di depan menasah misalnya. Dengan jujur dia buat catatan, berapa pendapatan, berapa pengeluaran. Ya, nanti hasilnya dia khusus misalnya bantu anak yatim di kampungnya. Ya mungkin di tahap pertama untuk bantu beli baju ke sekolah misalnya. mhm, Kan bisa juga ini dilakukan. Tapi ide ini kadang-kadang nak muncul Bu Femi. Nak muncul sehingga seolah-olah sedekah kasih 1.000 selesai. Tapi coba hari ini 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, ada yang dikembangkan, 5.000 lalu dikumpulkan, lalu dijadikan satu kegiatan. Maka itu justru akan lebih luar biasa. Nah itu Bu Femi yang kita mau. Kemudian kegiatan kita juga kemudian akan bisa ditiru oleh orang lain dengan model-model lain juga. mhm, Tidak mesti dengan wakaf, dengan contoh tadi infak, sedekah, ya. Ini salah satu untuk menghidupkan ekonomi Islam yang lebih baik untuk masa mendatang. Nah, itu Bu Femi. menghidupkan ekonomi umat ya, Ekonomi gitu ya. umat Iya, ekonomi jadi memang berdampak lah gitu ya, berdampak. berdampak kepada umat juga tentunya Nah, gitu. ini logo loh, Iya, logo Kemenak oh memang. ya, gue Ya, Kemenak berdampak. betul, Nah, ini salah satu kegiatan heeh, untuk berdampaknya wakaf produktif yang hari ini, wakaf produktif. diusung oleh dan dilakukan ya, Ya, dilaksanakan Kemenak ya, Gayus Pak ya. Galus. Jadi alhamdulillah sudah berjalan sejauh Sudah ini, berjalan.
kalau ada kendala-kendala dalam pengelolaan itu tetap teratasi gitu Pak ya Insya tentunya ya. Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Dan ini juga terbuka ya untuk semua yang mau berwakaf, baik lahan atau tanah atau juga termasuk uang tadi Uang ya Pak tunai. ya, uang Ya, tunai silakan. berapapun, Ya. berapapun ya Pak ya. Ya. Jadi alhamdulillah sejauh ini sudah terjawab nih Pak ya, apa yang mau saya tanyakan ya, Ya. apa yang mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan nih mewakili Ya. umat yang lain Ya. gitu Pak ya. Baik. Jadi ketika pun kita pun mau nih melakukan ataupun berwakaf tadi bisa melalui kantor Kemenag Kantor Luas Kemenag Luas. atau juga kantor KUA ya Pak ya? Ya boleh. Boleh ya Pak ya? Mulai KUA ada barcode-nya, Mm-mm. ada kirisnya, silakan untuk mewakafkan uang tunainya seberapapun Yang dimiliki Pak yang ya. dimiliki. Karena pahalanya insya Allah ngalir terus Ya, ya gitu Pak nanti ya. uang itu akan masuk ke dalam bank BSI. Karena kiris yang kita buat itu dengan bank BSI yang ada di Luas. Himpunnya ke sana Ya, Pak ya, terhimpunnya dari satu di sana. pintu Pak ya. Ya. Ya, alhamdulillah Baik. sudah sudah terjawab nih Pak ya. Ya. Sudah terjawab nih apa-apa yang mau saya ketahui tentang wakaf, kemudian mekanismenya, siapa-siapa yang bisa berwakaf dan apa manfaat-manfaatnya. Alhamdulillah sudah terjawab dan ini juga sangat luar biasa positifnya Pak ya untuk umat juga tentunya. Nah, karena kita juga sudah di akhir nih Pak, saya minta juga dari Bapak nih closingnya Pak. Baik, di penghujung pertemuan kita saya ingin mengatakan bahwa jika Anda kepingin beramal yang bernilai terus-menerus, tidak hanya dari sekarang, tapi juga sampai nantinya di yaumil qiyamah, berwakaflah Anda dengan berbagai kemudahan yang Anda miliki. Boleh harta, boleh uang, boleh juga ide dan pemikiran lainnya untuk mengembangkan wakaf itu sendiri. Semoga wakaf itu menjadi bahagian daripada pengembangan ekonomi umat Islam. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan setelah podcast ini akan tersiarkan ya Pak ya kepada Insya Allah. umat juga dan akan semakin banyak juga yang mau untuk berwakaf tadi ya Pak ya. Mudah-mudahan setelah ini. Terima kasih Bapak atas waktunya, Ya. atas kesempatan juga. Mohon maaf jika di sana sini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan tentunya Pak ya. Untuk pemirsa juga yang sudah menyaksikan, kami juga mengajak semuanya untuk mari sama-sama kita beramal solih tadi ya, beramal jariah itu juga dengan salah satunya adalah menyerahkan apa yang kita miliki ya untuk kemaslahatan umat juga ya. Dan ini insya Allah kalau berwakaf tadi pahala kita akan mengalir ya Pak ya sampai kepada akhir hayat bahkan yaumil akhir kan itu yang tidak akan terputus tentunya. Saya Novi undur diri dari hadapan Bapak Ibu semua, dari Bapak juga khususnya ya Pak ya. Terima kasih. Akhir kata, salam cerdas dari negeri Seribu Bukit bersama saya Novemi. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.